Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Lagi pada ngapain ini sore-sore seperti ini sebelum maghrib ya? Saya hari ini akan mencoba berbagi tentang bunga bangsa ya. Bagi teman-teman yang kuliah di bunga bangsa, tentunya ingin tahu ya apa namanya awal mulanya bunga bangsa seperti apa sampai sekarang teman-teman bisa mengikuti perkuliahan di pasca sarjana ataupun di S1 ya. Saya hari ini akan coba berbagi tentang milestone of YAI Bunga Bangsa. Milestone ini tonggak sejarah berdirinya Tang Bunga Bangsa itu seperti apa. Nah, saya beberapa informasi yang saya tahu, saya akan coba share ya, khususnya bagi teman-teman yang memang baru pertama kali kuliah di Bunga Bangsa, kecuali mungkin bagi teman-teman yang S1-nya sudah di Bunga Bangsa mungkin sedikit banyak sudah tahu ya, apalagi teman-teman alumni banyak yang melanjutkan ke Bunga Bangsa. Oke, bagaimana perjalanan Bunga Bangsa? Saya akan coba share dalam slide ini ya. Eh, Yayasan Pendidikan Bunga Bangsa ini dilahirkan oleh almarhum Bapak Haji Uja dan almarhum Bapak Haji Basuni dan Bapak Dr. Haji Oman Fatur Rahman MA yang hari ini beliau sebagai rektor juga. Nah, ini dibidani oleh mereka dalam sebuah yayasan pendidikan bunga bangsa. Kemudian perjuangannya akhirnya memperoleh izin operasional untuk membuka program D2 PGTK. Nah, tapi tempatnya masih di Kesambi pada waktu itu dan tempatnya di madrasah di MD ya, tempatnya di MD. Nah, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Pak Momon itu baru ada 2 ruangan dengan 45 mahasiswa. Nah, ketika izin operasional itu sudah keluar, maka para kesepuhan yang membidani program D2 tersebut kemudian mengajak Pak Dr. Andes Sulaiman yang akrab disapa Pak Momon itu ya, yang sekarang sebagai Warek 1 untuk bersama mengembangkan D2 PGTK di Kesambi, termasuk pada saat itu mulai mencari mahasiswa-mahasiswa untuk bersekolah di D2 PGTK Kesambi, dan alhamdulillah membuahkan hasil perjuangan beliau-beliau dengan dengan dibukanya program pembelajaran untuk D2 PGTK. Nah, itu di tahun 1995. Kita masih di mana ya? 95 beliau sudah sudah eksis untuk mengembangkan lembaga pendidikan khususnya di pendidikan tinggi. Kemudian dalam perjalanannya tentunya ini mengalami ekspansi dan juga perluasan. Alhamdulillah perjuangan beliau menghasilkan sebuah sebuah reward yang luar biasa ya. Akhirnya pada tahun 2003 perkuliahan itu tidak dilaksanakan lagi di Kesambi, tapi karena sudah punya progres, modal sarpras dan lain-lain, maka pelaksanaan perkuliahan pun itu dilaksanakan di Tufarep, dan ini seiring dengan memperoleh program studi PAI S1 PAI. Jadi selama 8 tahun itu Yayasan Pendidikan Bunga Bangsa dan Sekolah Tinggi Agama Islam melakukan ekspansi dari D2 PGTK, kemudian melakukan ekspansi ke S1 PAI. Dan jumlah mahasiswanya saya tanya kemarin itu kepada Pak Momon baru 12 gitu. Baru 12 mahasiswa. Sekarang udah ribuan ya. 12 tuh untuk PAI. Sekarang PAI saja 1.200. Itu udah 12.000 kali lipat gitu ya. Benar nggak ya saya ngitung? Jadi dulu angkatan pertama PAI itu hanya 12 mahasiswa dan itu dikelola secara baik oleh Sekolah Tinggi Agama Islam dengan ketuanya Pak Dr. Haji Oman pada waktu itu ya, sampai sekarang dikelola dengan baik selama sekian lama dengan ketua program studi yang pertama itu ada Pak Kiai Hayi. Nah, kesepuhan juga ya. Pak Kiai Hayi Abdul Hayi. Beliau sebagai ketua program studi PAI yang pertama gitu. Kemudian ada Bu Dr.
Ibu Dr. Randa Hajah Lina Marliani MA, yang sekarang beliau sebagai Warek 2, sebagai ketua yayasan juga. Nah ini orang-orang yang pertama kali, dan di situ ada Pak Ibu Haji Titi, dan kemudian ada ada Pak Santoso, dan mungkin ada dosen-dosen lain yang saya tidak hafal betul ya, mohon maaf gitu. Jadi nama-nama yang populer yang saya kenal yang sampai sekarang ada ya, yang tadi saya sebutkan. Dalam perjalanannya STHI Bunga Bangsa Cirebon itu terus-menerus mahasiswa meningkat, jumlah dosen juga bertambah dengan pengelolaan yang cukup baik ya, pelan tapi pasti yang dilakukan oleh para kesepuhan. Ada ketua STAI, coba saya sebutin dulu ya. Dulu tuh ketua STAI-nya Pak Dr. Haji Oman, wakil ketua satunya ada Pak Dr. Randes Sulaiman, wakil ketua satu, wakil ketua duanya ada bagian keuangan ada Ibu Dr. Randa Hajah Lina Marliani, dan kemudian wakil ketua STAI, wakil ketua ketiganya itu ada Pak Abdul Khozin ya, Pak Abdul Khozin sebagai bidang kemahasiswaan, wakil ketua bidang kemahasiswaan, dia bagus banget ya, cukup eksis ya di mahasiswa. Kemudian ketua program studinya yang PHI itu ada Pak Kiai Abdul Hayy ya, yang kita udah pada tahu lah gitu ya, Pak Kiai Hayy. Nah selama 8 tahun STAI Bunga Bangsa tidak berhenti di situ saja karena mahasiswa banyak, kemudian juga dosen juga banyak, SDM-nya tambah, sarprasnya juga menambah dari yang tadinya baru letter L aja gitu ya, sekarang udah naik dan banyaklah progresnya. Maka 8 tahun kemudian STAI Bunga Bangsa memperoleh izin operasional untuk program guru madrasah ibtidaiyah, disusul lagi program guru Raudhatul Atfal, disusul lagi manajemen pendidikan Islam. Itu rentang 2011 sampai 2015. Jadi hanya kurun waktu 4 tahun lah. Itu sudah ada 3 fakultas ya. Ada fakultas tarbiyah, ada fakultas ekonomi dan bisnis, dan juga fakultas dakwah. Yang fakultas ekonomi bisnisnya itu ekonomi perbankan, yang fakultas dakwahnya itu ada KPI. Nah ini dalam kurun waktu 4 tahun loh, STAI Bunga Bangsa bisa membuka 3 fakultas gitu. Luar biasa ya. Ya ini pasti berkat kerja keras dan kerja cerdas serta kerja tuntas dari para pimpinan dan juga para dosen yang dibutuhkan secara administratif ya, sehingga bisa mengajukan prodi-prodi yang tadi saya sebutkan. Jadi ada 5 program studi 2015 itu dengan 3 fakultas, dan 2015 itu atau dengan 3 fakultas yang sudah dimiliki Sekolah Tinggi Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon ini menjadi bekal yang sangat percaya diri untuk bisa mengajukan alih status 2015 tuh. Jadi dari STAI atau Minal STAI Ilal IAI Bunga Bangsa itu 2015. Jadi kalian 2015 lagi pada ngapain, sedang apa, atau saya juga sedang ngapain ya 2015. Saya sudah di situ ya 2015. Minal STAI Ilal IAI itu 2015. Luar biasa ya pencapaiannya. Oke. Dengan bekal 3 fakultas dan 5 program studi, akhirnya Sekolah Tinggi Agama Islam bisa memperoleh kepercayaan dari Kementerian Agama alih status menjadi IAI Bunga Bangsa, yang sekarang bisa dinikmati oleh teman-teman pasca semua gitu. Dulu kalau masuknya dulu STAI, kalau sekarang masuknya IAI Bunga Bangsa. 2015 sudah IAI dengan bekal IAI yang dengan kualitas yang sudah dimilikinya, tentunya rektor jajarannya itu menggagas untuk pasca sarjana. Luar biasa ya. Setelah IAI kemudian melakukan progresivitas dengan mengajukan pasca sarjana, dan akhirnya
akhirnya Ketok Palu dapat SK 2016 menyelenggarakan program studi pasca sarjana dengan programnya manajemen pendidikan Islam. Luar biasa, 1 tahun 2016 ya. 2016 itu sudah ada pasca sarjana. Jadi bagi kalian yang belum tahu atau bagi teman-teman yang belum tahu kapan lahirnya pasca sarjana di AI Bunga Bangsa, itu tahun 2016 ya. Maka pada saat itu Pak Rektor gencar-gencarnya melakukan berbagai macam program untuk rekrutmen mahasiswa untuk pasca sarjana. Dan di angkatan pertama ada 3 kelas, luar biasa. Di atas 100 pastinya ini ya, tentunya di atas 100. Oke, 2015 ada pasca sarjana di AI Bunga Bangsa Cirebon. Seiring dengan perjalanannya memiliki pasca sarjana, itu tidak berhenti di situ saja inovasinya, tetapi mencoba untuk menggagas kampus digital. What is the meaning kampus digital ya? Nah, di sini AI Bunga Bangsa Cirebon menggagas kampus digital itu sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016. Kampus digital ini menghendaki seluruh aspek pembelajaran dan sistem informasi atau manajerial itu dengan menggunakan satu aplikasi. Jadi pembelajaran itu bisa terintegrasi dengan sistem informasi manajemen. Ini digagas awalnya dengan cara pertama kali admin dan juga IT e-kampus pada waktu itu menginput data mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan juga dosen ya, untuk datanya dimasukkan segala sesuatu termasuk ijazahnya, kemudian ijazah dosen, kemudian kepangkatan dosen, kemudian KHS, RPS, dan bahan kajian. Mahasiswa juga bisa mengakses. Dan pertama kali aplikasi e-kampus itu digunakan, mahasiswa bisa mengakses nilai secara online. Itu awalnya ya, mahasiswa bisa mengakses nilai. Kemudian naik ke PMB ya, secara online. Itu bisa diakses secara bertahap dan itu gencar kepada mahasiswa, kepada dosen untuk atau harus melakukan uploading data mulai dari KHS, RPS, bahan ajar, video, link pembelajaran, itu harus di e-kampus sehingga mahasiswa bisa mengakses kapanpun, dimanapun, dan kapanpun, dimanapun, siapapun. Kalau siapapun enggak ya, karena ini harus ada kodenya kalau mahasiswa. Kalau kapanpun, dimanapun mahasiswa bisa mengakses, termasuk juga soal keuangan. Itu bisa dicek ya, mahasiswa sudah bayar atau belum. Kemudian tracer study secara bertahap, data-datanya dimasukkan, repositori data-datanya. Pokoknya dari tahun 2016 itu menggagas input data itu dilakukan oleh AI Bunga Bangsa. Luar biasa ya, saya pun keteteran pada waktu itu. Karena ternyata ini harus ditunjang oleh laptop yang agak bagus lah gitu ya. Tempo hari kan saya laptopnya masih laptop yang dari penerbit gitu. Itu udah lama ya, sisa-sisa kuliah gitu. Kuliah selesai 2016 itu udah lulus ya. Harus laptop yang bagus ya, tapi alhamdulillah sekarang udah punya laptop baru, dapat rezeki dari ban ya, honor, saya beli laptop gitu. Tapi satu lagi kendalanya sinyal, tapi nggak apa-apa lah, itu perjuangan. Jadi saya kalau ngajar, kalau online, saya harus ikut ke sekretariat. Oke, curhat sedikit ya. Artinya itu harus ditunjang oleh kemampuan dosen dengan fasilitas yang dosen miliki. Akhirnya semuanya gayung bersambut gitu ya.
Pak Rektor menghendaki penggunaan e-kampus secara optimal, dan itu harus ditunjang oleh fasilitas dosen yang bisa menunjang untuk e-kampus juga, laptop yang oke, RAM-nya juga kudu kuat gitu ya, sinyal apalagi kuota ya, itu sudah keharusan ya kalau kita pakai internet. 2016 itu sudah digagas, 2016. 2017 itu sudah implementasi Smart Campus. Ya, maaf ya ada suara Mamang Somai. 2017 itu sudah implementasi Smart Campus. Apa sih Smart Campus itu? Smart Campus itu adalah konsep kampus yang sudah mengintegrasikan pembelajaran secara online, sinkronus, asinkronus, dan terintegrasi dengan sistem informasi manajemen, mulai dari pendaftaran siswa baru, pengisian KHS, pengisian KRS, kemudian nilai, kemudian UTS, kemudian UAS juga bisa dilakukan secara online, kemudian bahan kajian bisa di sana, kemudian sistem budgeting atau financial service juga di sana, kemudian service akademik juga di sana. Misalnya butuh surat pengantar penelitian, kemudian pendaftaran seminar proposal, seminar hasil, kemudian pendaftaran ujian tesis, pendaftaran KPM, PPL untuk S1, kemudian sistem keuangan, kemudian e-repository itu tesis dan juga skripsi mahasiswa ya, yang bisa diakses oleh halayak secara umum. Nah, yang e-library ini yang memang baru bisa nyari tahu aja, nih ada buku apa di perpustakaan kita, tapi untuk bisa mendapatkannya kita harus datang. Nah, ini dalam rangka maintenance. 2017 itu sudah implementasi gencar, dosen dipinta terus sampai Pak Rektor selalu setiap semester atau setiap tahun ya, itu ada dosen yang diberikan reward, bukan reward ya, ada penilaian peringkat 1, 2, 3, dan itu Pak Dr. Muhammadun ya yang sering dapat gitu. Beliau teman saya juga, teman seperjuangan ya, karena pertama kali kita masuk kita bareng di situ, dan sekarang tugasnya kita beda tugas gitu. Beliau dekan, atasan saya ya. Nah, 2017 itu progres yang bertahap ya, pelan tapi pasti sampai 2020, dan akhirnya sekarang punya jurnal penelitian. Itu setiap prodi punya jurnal penelitian, dan pasca pun punya jurnal penelitian dan juga pengabdian. Yang untuk dosen namanya EduProf, yang untuk mahasiswa namanya EduLi, dan jurnal pengabdian ada Ethos gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang memang mau submit untuk untuk jurnal di EduLi sekarang, aduh luar biasa, sekarang nunggu antrian ya, selamat nanti bayar gitu. Kalau dulu enggak gitu ya, nah sekarang antrian jadi berbayar, kayaknya seperti itu ya, siap-siap aja. Nah, dan alhamdulillah sudah ada satu jurnal penelitian yaitu EduProf yang punya pasca sudah masuk Sinta 4. Terima kasih Iqbal yang sudah memproses untuk akhirnya memperoleh sertifikat Sinta 4 ya untuk EduProf gitu, disupport oleh LPMI dan seterusnya. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya di tahun 2020, 2017, 2020 berarti berapa tahun? 2017, 18, 19, 20. 3 tahun itu digital kultur ya. Membangun digital kultur butuh waktu 3 tahun untuk Bunga Bangsa, sehingga secara bertahap dosen bisa melakukan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen dan juga e-kampus secara masif kali ya gitu, mudah-mudahan ya. Tapi walaupun masih ada yang bolong-bolong gitu ya, tapi ya 2017-2020 kita butuh dalam jangka 3 tahun untuk membangun digital akademik gitu. Digital kultur ya. Digital kultur artinya memaksimalkan aplikasi e-kampus dan sistem informasi manajemen IAI Bunga Bangsa. Dan selama kurun waktu 3 tahun tersebut ya, setelah dibangun dan seterusnya, di Desember 2020 kemarin IAI Bunga Bangsa
IAI Bunga Bangsa memperoleh penghargaan layanan rintisan Smart Kampus Adiktis dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Luar biasa. Bravo ya, bravo untuk IAI Bunga Bangsa Cirebon, dan mudah-mudahan kita semua bisa mensupportnya. Nggak kerasa ini sudah hampir 20 menit. Dan teman-teman sekalian semuanya diharapkan untuk bisa eksis di e-kampus ya, eksis di e-kampus untuk bisa mengakses berbagai macam hal, dan mohon maaf kalau ada telat-telat ya dari saya. Oke teman-teman semuanya, itulah milestone of IAI Bunga Bangsa. Jadi teman-teman semuanya akan tahu ya, walaupun ini baru general, jumlah mahasiswanya belum komprehensif ya. Jadi mahasiswa sekarang yang pasca ada sekitar 600-an ya, kurang lebih yang S1-nya ada 3.000-an. Jadi ada 3.500 atau 3.600-an jumlah mahasiswa dengan dosen 120 ya. Ada yang mengajar, ada yang tidak mengajar di semester genap dan juga semester ganjil. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share karena subscribe itu gratis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.